Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang lembaga sosial. Mari kita simak satu persatu ya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian lembaga sosial. Kedua, siswa dapat menyebutkan syarat-syarat lembaga sosial. 3. Siswa dapat menjelaskan tingkatan norma dalam lembaga sosial. 4. Siswa dapat menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial. 5. Siswa dapat menjelaskan fungsi lembaga sosial. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan. Contohnya, kebutuhan akan keturunan sehingga diperlukan adanya suatu keluarga. Lalu, kebutuhan akan pendidikan, dibutuhkan adanya sekolah. Kemudian kebutuhan akan makan, maka diperlukan adanya pasar untuk kita dapat memperoleh makanan. Agar manusia memenuhi semua kebutuhan hidupnya dengan tertib dan teratur, maka dirumuskanlah norma-norma masyarakat. Apakah yang dimaksud dengan norma? Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Norma memberitahu kalau perilaku kita itu benar atau salah. Sedangkan lembaga sosial adalah keseluruhan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Sistem norma atau aturan-aturan yang dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat menerima tersebut. Yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkatan norma, yaitu 1. Cara atau usage, 2. Kebiasaan atau folkways, 3. Tata kelakuan atau mores, 4. Adat istiadat atau custom. Yang pertama, cara atau usage, yaitu norma yang menunjukkan kepada suatu bentuk perbuatan dengan sanksi yang ringan terhadap pelanggarnya. Contoh dari norma cara, yang pertama, seseorang membuang sampah. Jika ada seseorang membuang sampah sembarangan, cenderung mendapat celaan karena melakukan yang tidak sesuai. Contoh yang kedua yaitu orang yang bersendawa setelah makan, ditegur karena dianggap melakukan perbuatan yang tidak sopan. Yang ketiga, seseorang yang berpakaian kurang pantas, maka hanya akan ditegur saja. Yang ketiga ada tata kelakuan atau mores, yaitu kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku, tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Contohnya di sini ada seorang pengendara sepeda motor melanggar rambu lalu lintas, maka sanksinya yaitu ditilang oleh polisi. Contoh yang kedua,
Jika peserta didik melanggar tata tertib sekolah, maka akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Jadi, norma tata kelakuan ini sanksinya lebih tegas dan lebih berat dibandingkan norma cara dan norma kebiasaan. Selanjutnya yang keempat ada adat istiadat atau custom, yaitu tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Jika dilanggar, sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat sesuai dengan adat masing-masing. Contohnya yaitu, pertama, di suku Baduy, jika ada yang melanggar aturan, maka dikeluarkan dari suku tersebut dan menjadi bagian dari suku Baduy dalam. Contoh yang kedua, yaitu upacara adat penjemputan pengantin pria dalam perkawinan. Jadi, untuk sanksi adat istiadat berbeda setiap daerahnya sesuai dengan adat istiadatnya masing-masing. Di masyarakat, lembaga sosial memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pedoman kepada anggota masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan pengendalian sosial atau kontrol sosial. Lembaga sosial yang ada di masyarakat terbagi menjadi 1. Lembaga keluarga, 2. Lembaga agama, 3. Lembaga ekonomi, 4. Lembaga pendidikan, 5. Lembaga politik. Kita bahas yang pertama, lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Fungsi lembaga keluarga yang pertama ada fungsi reproduksi, yaitu artinya dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. Yang kedua ada fungsi proteksi atau perlindungan, memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan, sehingga terdapat rasa aman di dalam keluarga. Yang ketiga ada fungsi ekonomi, kerjasama antara ayah dan ibu di dalam mengelola pendapatan menjadikan keluarga dapat memfungsikan ekonomi secara efektif dan efisien. Lalu fungsi lembaga keluarga yang lainnya, fungsi sosialisasi. Keluarga dapat membentuk kepribadian anak agar menjalankan kehidupan yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Lalu ada fungsi afeksi. Keluarga berfungsi untuk memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya. Selanjutnya, fungsi pengawasan sosial. Saling kontrol atau saling mengawasi karena memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik anggota keluarga. Fungsi lembaga keluarga yang terakhir yaitu fungsi pemberian status. Melalui lembaga perkawinan, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat. Otomatis, ia akan diperlakukan sebagai orang dewasa yang mampu bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, anak-anak, dan masyarakat. Lembaga yang kedua yaitu lembaga agama. Merupakan suatu sistem yang mengatur tingkah laku manusia yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan. Fungsi lembaga agama yang pertama sebagai pedoman hidup bagi umat beragama, kedua sebagai sumber kebenaran, yang ketiga sebagai pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia lain, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Keempat, sebagai prinsip benar atau salah. Lembaga yang ketiga yaitu lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan hidup sehari-hari. Fungsi lembaga ekonomi yang pertama,
memberi pedoman dalam mendapatkan bahan pangan. Yang kedua, memberi pedoman dalam melakukan suatu pertukaran barang atau barter. Yang ketiga, memberikan pedoman tentang harga jual beli barang. Dan yang keempat, memberi pedoman bagaimana menggunakan tenaga kerja, cara pengupahannya, dan cara pemutusan hubungan kerja. Lembaga yang keempat yaitu lembaga pendidikan. Merupakan lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Fungsi manifest lembaga pendidikan terdiri dari 4. Yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan masyarakat. Lembaga pendidikan mengajarkan beragam kebudayaan dalam masyarakat. Yang keempat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Selanjutnya, fungsi laten lembaga pendidikan. Yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua. Yang kedua, mempertahankan sistem kelas sosial. Yang ketiga, memperpanjang masa remaja. Lembaga yang kelima yaitu lembaga politik. Merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Fungsi lembaga politik yang pertama, memelihara ketertiban di dalam negeri, dan yang kedua, mengusahakan kesejahteraan umum. Contohnya, pengadaan dan distribusi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.